Oke, para payungers, kali ini kita jumpa di segmen yang berbeda yang namanya adalah Payungi Sport. Payungi Sport Makin hot. Makin hot. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Saya host hari ini ditemani dengan Ustadz Taufik Hidayat. Kita ini adalah eksperimen sosialnya Coach Ferry. Kita akan membincangkan tentang dunia olahraga. Dunia olahraga, dan kemarin kita ini ya, Ustadz ya, banyak dibimbing oleh Coach Ferry ini, tapi kita harus menggali sih jati diri Coach Ferry ini seperti apa. Ya kan, mungkin masa kecil dulu. Jadi kita ingin mengenalkan profil Coach Ferry, dan di channel-channel nanti selanjutnya baru nanti beliau akan mengeluarkan ilmunya kan gitu. Kalau saya mungkin ya selama ini kan konten pemberdayaan ya. Terus kemudian kalau Ustadz kita ini kan insya Allah 5 tahun lagi akan jadwalnya sebulan full ini, udah susah cari. Mumpung ini masih nganggur, kita ajak sekalian nge-host. Amin, mudah-mudahan. Kemudian Coach Ferry ini yang akan membimbing kita sampai akhir zaman. Oke, mungkin perlu kita Ustadz Taufik mau nanya-nanya dulu. Ini ya, maksudnya kenapa kita memilih Coach Ferry kan gitu. Maksudnya karena beliau punya latar belakang riwayat olahragawan dan atlet. Nah, ini perlu juga teman-teman juga pahami. Oke. Jadi beliau ini apa namanya, atlet karate ya, Coach? Pencaksilat. Pencaksilat. Dan kemudian tentu kita punya asumsi beliau punya apa namanya kan gerakan-gerakan dasar yang terkait olahraga yang kita butuhkan terkait ini. Ya, karena jujur kita berdua ini sebagaimana disebutkan oleh Pak Dharma tadi, sosial eksperimen beliau, yang kita harapin kita punya tubuh ideal lah ya. Niatnya tuh agar ya sehat dan kemudian good looking, atau termasuk tadi apa, inner handsome kita. Inner handsome. Bukan inner beauty, inner handsome. Oh oke, teman-teman, kita disclaimer dulu ya. Badan kita ini sekarang seperti ini karena memang kita ini belum layak jadi contoh. Jadi contoh. Tapi setahun ke depan, dan ini lebaran keempat, mudah-mudahan setahun ke depan badan kita ini udah banyak perubahan. Insya Allah. Tapi ini kita sedang dibimbing oleh beliau. Jadi pasti nanti hari-hari ke depan akan banyak konten-konten yang akan menemani teman-teman yang ingin mungkin dibimbing oleh beliau, atau kemudian nanti ke depan ada hal-hal positif tentang nilai-nilai tubuh kita yang kita tidak tahu. Dan tentu kita akan ngobrol langsung. Coach Ferry ini kita kenalan dulu lah ya. Baik. Nama lengkap, lahir di mana, terus perjalanan selama masa kecil itu bagaimana gitu, olahraga. Ngalir ya? Ngalir ya, Ustaz ya. Oke. Terima kasih kepada Mas Dharma dan Ustadz Taufik ya. Di sini nama saya ini cukup familiar sih sebenarnya. Nama saya Ferry Andika. Ya, saya lahir di Aceh ya. Tepatnya di Aceh Tengah, Takengon. Nah, masa kecil saya itu ya sama sih seperti teman-teman yang lain. Kemudian saya masuk dunia olahraga itu mulai dari SD kelas 5. Nah, olahraga apa, Coach? Olahraga ya pertama itu mungkin bola ya dulu ya kalau anak laki ya. Kemudian dikenalin sama teman untuk latihan pencaksilat dulunya. Latihan pencaksilat ya anak-anak dulu lah, anak-anak dulu. Main-main dulu, nggak ada goals buat jadi atlet profesional itu ya tidak terpikirkan gitu kan. Nah terus dari SD, kemudian SMP, SMA sampai perguruan tinggi masih tetap dengan kegiatan olahraganya. Saya tuh suka olahraga, suka berenang juga. Selain pencaksilat saya juga suka berenang, suka lari gitu kan. Makanya kesini saya juga ngelihat teman-teman saya yang dulunya satu perjuangan itu ya mohon maaf badannya ya nggak ideal ya, nggak ideal lagi setelah menikah gitu kan. Jadi ya saya punya mindset ya selagi saya bisa konsisten buat olahraga untuk diri saya sendiri tentunya khususnya, kenapa nggak saya latihan dari awal lagi. Kemudian kalau misalkan ada teman-teman yang mau latihan bareng, ayo gitu loh. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk perjalanan prestasi segala macam saya nggak begitu jago-jago banget sih sebenarnya. Tapi pernah juara apa di bidang olahraga yang ditekuni? Kalau misalkan pencaksilat ini kan misal saya pernah ikut
kejuaraan di apa? Kejuaraan Platda di Aceh, kemudian ada ikut juga sirkuit nasional itu diadakan di Aceh juga. Terus saya juga ikut pekan olahraga mahasiswa nasional yang ada di waktu itu di 2011 kalau nggak salah saya di Kepri, Kepulauan Riau. Kemudian juga pernah ikut juga di kejuaraan Kejurnas di Riau juga, itu di Riau ya, di Pekanbarunya. Kemudian ikut juga di pekan olahraga Pomnas juga mahasiswa. Kemudian juga pernah ikut Platda untuk ini. Selama Sumbayan. berpendidikan tuh di Aceh terus? Ya saya kalau untuk pendidikan sayanya kuliahnya saya di Medan. Oh di Medan. Di Medan dan situ juga saya sempat di di Sekolah Tinggi Teknik Harapan. Oh. Jadi kalau misalkan di Medan itu familiarnya di mana kuliah? Di Harapan gitu. Jadi kampus teknik yang ada di Kota Medan. Seperti Oh, teknik tapi kemudian menekuni pencaksilat. Iya. Nah, saya bukan basic. Pernah pencaksilatnya dari SD. Ya, dari Saya SD. menariknya itu dari sekian mungkin olahraga kenapa pencaksilat? Apakah mungkin biasanya nih ya, biasanya orang pencaksilat itu untuk benar-benar ingin membela diri Ya. atau misalnya ya buat jago-jagoan biasa dulu atau mungkin ada inspirasinya dari mana kok milih pencaksilat? Ya, karena dulu memang teman-teman itu juga waktu pas adanya pencaksilat di daerah kita itu memang rame gitu. Jadi satu lapangan itu semua pencaksilat semua itu kan, pencaksilat semua. Kemudian ya lambat laun kenaikan tingkat segala macam. Ya berjalan ya. Rasa cinta itu masih pasti ada. Dan kemudian saya ketemu sama istri juga di event pencaksilat gitu. Ya kebetulan istri saya juga atlet dulunya. Tuh. Atlet dari Lampung ya? Dari Lampung. Oh, jadi pencaksilat inilah yang akhirnya ketemu jodoh Ya. dan akhirnya membawa ke Lampung ya. Ya, seperti itu. Kalau keseharian kan kerja di bank ya. Di Bank Mandiri Di Bank saya. Mandiri. Oke, Mandiri masuk iklan nanti ya. Iya, masuk. Masuk. Iya. Gini, dulu pernah menyangka nggak bahwa pencaksilat itu akan membawa Coach Ferry kemana-mana gitu? Ya tidak menyangka karena memang di dalam keluarga saya juga memang yang pertama kali bukan pertama kali sih yang suka keluar daerah, keluar provinsi, kemudian keluar pulau itu ya saya gitu yang sering gitu. Apalagi mungkin ada yang paman-paman saya juga ada juga sih yang ada kegiatan dia di luar gitu kan. Tapi gitu. yang pencaksilat ada nggak keluarga yang backgroundnya atlet olahragawan? Enggak. Nggak ada. Saya itu 3 bersaudara. Adik saya yang di bawah itu juga atlet dulunya. Karena mungkin dia sudah sibuk kuliah waktu itu, sudah tidak aktif lagi. Gitu. Jadi pencaksilat dahulu lebih didasari ini ya mungkin ya karena memang ramai digandrungi banyak anak-anak saat itu ya gitu ya. Karena kalau saya jujur dulu tuh juga pengen jago pencaksilat juga Pak Dharma. Tapi agar biar terlihat badan dan kemudian ditakutin anak-anak yang lain. Jadi ya, motivasinya supaya dilihat cewek. Karena gini, saya dulu tuh saya cerita saya tuh kan tinggal di wilayah pasar. Saya kan Kota Padang Panjang di wilayah pasar. Nah, pasar itu kan identik dengan tindak kriminal. Ya, benar. Ya, termasuk anak-anaknya juga gitu. Jadi anak-anak pedagang itu mereka sekolah tapi kehidupan mereka tuh keras. Kadang misalnya kan mereka malak, kadang mereka minum. Nah, ketika malak itu tuh, nah saya kadang melihat beberapa teman tuh yang dipalak dan kemudian saya khawatir nanti saya akan di posisi itu gimana apa yang saya lakukan ya gitu. Betul. Bapak saya tuh udah bilang untuk latih mental tuh kamu harus berkelahi gitu kan. Kalau maksud berkelahi sini kan pasti maksudnya mungkin ya bela diri kan seperti itu. Hingga saya menemukan ada satu majelis taklim pengajian yang ustadznya juga bisa pencaksilat. Nah, dari situ saya pertama kenal pencaksilat. Oh ternyata ada bela diri yang ada seninya, ada tarungnya gitu. Betul. Cuman memang kebanyakan di bagian seninya saja gitu. Kalau ditekuni dulu gantiin Iko Uwais. Oh pasti, saya masuk film The Expendable. Itu yang pengganti yang ini ya, yang turun dari gedung itu ya, peran pengganti. Sebagai stuntman-nya saya.